Saudara-saudara, sahabat Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel Suyanto.id, sebuah channel untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman agar kita semua bisa belajar sepanjang hayat. Nah, malam ini kita punya tamu, namanya Ibu Dr. Anda Veronica Indah Wulandari, MSc. Dia adalah seorang atase pendidikan kita di Singapura. Halo Bu Indah, apa kabar? Alhamdulillah, baik Bapak. Wah, syukurlah. Saya sudah lama nggak ketemu ya. Kita ketemu terakhir 2 tahun yang lalu saya kira ya, di Singapura. Dan kita, saudara-saudara, malam ini kita akan bincang-bincang mengenai bagaimana sekolah di Singapura selama pandemi. Singapura adalah negara yang luar biasa, negara kaya walaupun kecil, negara bersih, negara indeks korupsinya rendah, indeks competitiveness-nya tinggi, itulah Singapura. Kaya karena pendapatan per kapita penduduknya sudah kurang lebih $30.000 per tahun. Nah, untuk memulai ini, coba kita akan diberi oleh Bu Indah berupa rekaman bagaimana sekolah di Singapura ketika masa pandemi. Please, Bu Indah. Ini adalah sekolah Indonesia di Singapura yang biasa disebut dengan Sekolah Indonesia Singapura. Luar biasa, kita lihat bagaimana protap kesehatannya. Walaupun sekolah Indonesia ini harus mengikuti protokol kesehatan di Singapura. Lihat, jaga jarak. Sangat penting, dan ini seperti briefing ya. Guru juga harus cuci tangan, Bu Indah ya? Iya, Pak. Wah, lihat, semua alat disiapkan untuk memastikan bahwa social distancing terjadi sehingga anak-anak tidak terlalu dekat untuk menghindari droplet ketika mereka saling berbicara. 1,5 meter katanya jarak antara siswa ketika duduk di bangku. Ini untuk memastikan bahwa jarak itu tetap bisa dipertahankan. Suhu tubuh dicek. Cuci tangan pakai sabun. Jadi sebelum masuk kelas cek suhu tubuh. Ya, betul. Antri dengan menjaga jarak, Bu ya, supaya mereka dipastikan bisa aman. Untuk apa HP ini, Bu? Visual screening itu, Pak. Oh. Oh, cukup jauh anak-anak. Namanya anak-anak bermain harus tetap ada.
Itulah ruang kelasnya. Berapa orang ini? Nggak ada sampai 15 kali, Bu. Sedikit setiap kelas ini. Muridnya ini semua warga negara Indonesia ya? Iya, warga negara Indonesia. Pertama adalah keluarga dari staf-staf pendidikan dan mungkin pengusaha. Oh, inilah tetap hormat tapi tidak bersentuhan. Ya, mirip-mirip. Ini ajaran yang universal di seluruh dunia bahwa salaman tidak diperkenankan. Nah, itulah sekilas tentang sekolah di Singapura. Walaupun mohon maaf bahwa karena jaringan internetnya kurang bagus sehingga jalannya video ini seperti slow moving gitu. Nah, kita lihat apa yang terjadi di Singapura saat ini. Kita sudah bersama dengan Ibu Indah tadi, sehingga marilah kita simak apa sebenarnya yang bisa kita pelajari dari sekolah di Singapura ini. Bagaimana, Bu, ini pembelajaran di Singapura selama pandemi COVID terjadi? Apakah anak-anak itu tetap happy atau merasa tercekam atau banyak aturan sehingga merasa terkekang kali ya? Gimana, Bu? Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya, Pak, untuk berbagi tentang bagaimana pembelajaran di Singapura di masa pandemik ini. Jadi Singapura sejak dinyatakan dalam kondisi DORSCON pada bulan Februari, itu sekolah mulai mengurangi kegiatannya. Jadi tidak lagi ada ekstrakurikuler. Kemudian jadwal sekolah mulai diatur tidak sepadat seperti hari-hari dalam kondisi normal. Oh, berarti ada, bentar Bu, maaf, berarti ada adjustment dalam bidang kurikulum ya? Ada, ya. Oke. Jadi kemudian pada bulan April itu kondisi semakin memburuk sehingga sekolah ditutup, pembelajaran dilakukan di rumah, jadi home based learning. Dan ketika menuju ke home based learning itu tidak serta-merta bersamaan, tetapi dibuat secara berkala. Jadi anak-anak tidak secara tiba-tiba semuanya belajar di rumah, tapi pertama yang diawali dengan sekolah rendah. Jadi yang anak-anak kecil dulu yang belajar sekolah yang lebih tinggi yang belajar di rumah dulu, baru disusul dengan yang kelas kecil. Karena pertimbangannya kalau kelas kecil kan mereka butuh perhatian yang lebih, jadi makanya menunggu kesiapan masyarakat ya, orang tua untuk bisa melakukan pembelajaran di rumah. Itu ada jeda sekitar 1-2 minggu, kemudian baru total belajar di rumah. Jadi ketika belajar di rumah juga pemerintah Singapura melakukan edukasi terhadap orang tua, bagaimana menghandle anak ketika belajar di rumah. Dan pada waktu mulai dilakukan belajar di rumah juga itu orang tua semua sudah libur, jadi kantor-kantor semua sudah ditutup. Jadi memang di rumah anak sudah dipastikan ada yang menemani di rumah. Pada masa transisi sebelum total belajar di rumah, Pak Yanto, itu bahwa pemerintah Singapura melakukan identifikasi. Jadi siapa-siapa ya orang tua yang mana yang belum siap ketika anak harus belajar di rumah. Jadi itu ada masa transisi seperti itu. Jadi tidak serta-merta orang tua yang dia misalnya perawat, dia harus merawat orang sakit di rumah sakit, tapi tiba-tiba anaknya harus belajar di rumah tidak ada pembantu. Nah itu di awal-awal pembelajaran di rumah itu sudah menjadi pertimbangan pemerintah Singapura. Setelah semua sudah settle semuanya, kemudian baru benar-benar total belajar di rumah. Dan belajar di rumah itu berakhir pada bulan Juni. Bulan Juni tanggal 2 Juni. Itu sekolah mulai dibuka karena memang kondisi COVID sudah
tidak separah di bulan-bulan yang lalu ketika anak-anak masih harus wajib belajar di rumah. Oke, Bu, sebentar Bu, menyela Ya. Bu. Ketika pemerintah melakukan modalitas pembelajaran online atau daring, belajar dari rumah, jadi pemerintah memastikan bahwa ibu-ibu di rumah bisa menemani anak-anaknya. Jadi tidak ada kabar berita bahwa ibu-ibu di sana, emak-emaknya itu tidak bisa menghandle anaknya, tidak bisa membelajar dengan anaknya, nggak ada gitu ya? Tidak terlalu banyak masalah. Tapi kan pertama juga namanya sesuatu yang berubah, memang ada kesulitan. Tetapi kan Kementerian Pendidikan itu selalu memberikan bimbingan ya, memberikan edukasi tidak hanya kepada guru tapi juga kepada orang tua. Jadi bagaimana melakukan pembelajaran di rumah itu. Kepada guru-guru juga dilakukan edukasi bagaimana belajar di rumah itu tidak hanya memindahkan waktu ya. Waktu misalnya belajar di sekolah itu 8 jam, kemudian nanti belajar di rumah dengan online 8 jam juga. Ya. Jadi mereka ada waktu masa transisi itu memang ada kerja ekstra ya untuk melakukan adjustment tadi, juga melakukan pemahaman ya, edukasi kepada orang tua dan guru. Jadi memang ada kayak pembimbingan, mereka tidak dilepas langsung menghadapi perubahan itu secara mendadak. Ya, bagus itu ya. Jadi artinya ada warming up. Ya, ada kesiapan mental juga. Pemerintah itu membuat conditioning supaya orang tua itu sedikit demi sedikit, ya seberatnya seperti masuk kolam renang itu kan harus dibasahi kecil-kecil sebelum dia terjun ke kolam renang, yang sebaiknya begitu. Oke, tadi silakan Bu, penjelasan kronologis tentang pembelajaran dari daring ke menuju tatap muka tadi, silakan. Ya. Kemudian kan berdasarkan analisa penyebaran COVID sudah semakin membaik, maksudnya menurun, sehingga dibukalah sekolah secara tatap muka. Tapi itu juga bertahap, Pak. Jadi pada tanggal 2 Juni dibuka sekolah tatap muka itu diprioritaskan untuk siswa yang akan menghadapi ujian. Sedangkan siswa yang tidak menghadapi ujian mereka bertahap. Jadi misalnya seminggu kelas A, B, C, D, kemudian minggu depannya lagi baru kelas F, G, dan seterusnya gitu. Jadi bergiliran seminggu gitu. Dan di sekolah itu tidak boleh lebih dari 200 siswa yang sedang belajar. Jadi prioritas yang benar-benar tatap muka sudah secara rutin itu adalah kelas yang akan menghadapi ujian. Dan kelas yang tidak akan menghadapi ujian digilir seminggu belajar di rumah dan belajar tatap muka. Kemudian sambil dipelajari situasinya, apakah dengan dimulainya sekolah tatap muka ini kondisi COVID memburuk atau stabil atau tidak terlalu berpengaruh. Nah, ternyata tidak terlalu berpengaruh, jadi tetap menurun jumlah kasusnya. Itu kemudian pada tanggal 28 Juni total semua dibuka tatap muka untuk sekolah SD, SMP, sampai SMA. Kalau universitas masih online, Pak. Jadi kalau siswanya lebih dari 50 mereka masih online, tidak boleh lebih dari itu. Jadi ini Bu ya, jadi sistemnya shift ya bagi sekolah yang student body-nya itu besar, tapi ketentuannya adalah tidak boleh lebih dari 200. Apa logikanya ya 200 itu? Apakah diambil angka amannya, rasio antara space dengan kepadatan siswa begitu ya kira-kira? Iya Pak, jadi dipertimbangkan kepadatan siswa berkumpul di dalam satu area. Jadi maka itu pada pembukaan 2 minggu pertamanya dari tanggal 2 Juni sampai 28 Juni itu maksimum 200 dalam satu sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Dan dari 200 itu pun diprioritaskan anak-anak yang mau mengikuti ujian. Nah, di sekolah yang tatap muka itu kan
harus menegakkan protokol kesehatan ya, harus cuci Iya, Pak. tangan, jaga jarak dan sebagainya, harus Iya, periksa iya. suhu. Nah, apakah pemerintah Singapura itu memfasilitasi atau terserah saja sekolah kamu harus mengadakan sendiri-sendiri? Gimana itu metode mereka? Memfasilitasi, ya. Jadi Pak, ada persyaratannya. Memang sebelum sekolah dibuka pada tanggal 2 Juni, itu sudah dilakukan langkah-langkah persiapan. Karena kan ada protokol kesehatan yang harus dipenuhi. Misalnya jaga jarak. Jadi itu sudah harus dikasih kayak tanda-tanda. Tadi di video kan dilihatin Pak, itu kan persiapan sebelum kelas tatap muka dimulai. Itu jadi ada dikasih tanda kursi mana yang tidak boleh didudukin karena siswa harus menjaga jarak. Kemudian selama sekolah tatap muka juga siswa harus sepanjang hari menggunakan masker. Guru juga. Kemudian siswa ketika masuk ke area sekolah mereka harus melakukan visual screening. Jadi tadi dilihat kan mereka di HP itu tadi. Nah, itu isinya sebenarnya data tentang siswa. Maka ketika dia masuk ke sekolah langsung sudah terhubung ke Kementerian Pendidikan Singapura juga Kementerian Kesehatan. Jadi ketahuan siapa saja sih yang masuk sekolah pada hari itu. Jadi itu sebenarnya tidak hanya siswa Pak, tamu pun dia harus visual screening supaya nanti kalau misalnya ada yang terkena COVID itu tracingnya lebih akan mudah. Jadi itu tujuannya untuk tracing Pak. Kemudian siswa harus dicek temperaturnya minimal ketika masuk dan pulang. Siswa yang mengalami gejala flu atau tidak enak badan tidak boleh sekolah. Jadi langsung diizinkan untuk tidak sekolah dan harus segera memeriksakan diri ke dokter. Kapan Bu? Sebentar Bu. Kapan pemerintah sempat mendata semua orang termasuk murid, guru ke dalam suatu big data, database yang luar biasa yang untuk meyakinkan siapa melakukan apa pada hari itu juga. Ini kapan itu dilakukan? Singapura memang sudah punya data itu? Belum. Jadi itu data itu memang dimulai ketika kita sudah mulai terkena pandemi ini. Jadi Maret setelah circuit breaker. Jadi waktu di sini istilahnya mungkin kalau di Indonesia PSBB. Ya. Nah, di Singapura ini circuit breaker namanya Pak. Jadi kita itu benar-benar nggak boleh keluar Pak. Kalau tidak penting sekali. Jadi seperti lockdown mungkin ya. Nah, tapi kalau kita mau beli kebutuhan sehari-hari itu boleh. Untuk masuk ke mall kita harus isi itu tadi visual screening. Nah, memang itu terjadi pendataan itu di masa circuit breaker ya. Circuit breaker itu bulan Februari, akhir Februari sampai dengan April. April atau awal Mei itu benar-benar kita tidak boleh keluar rumah Pak. Kalau keluar rumah tadi mengisi itu dan itu memang wajib setiap masyarakat yang tinggal di Singapura jadi long term pass holdernya jadi apa sih penduduk Singapura jadi kayak saya ini termasuk penduduk Singapura walaupun orang asing itu harus mendownload aplikasi itu di HP masing-masing yang isinya tadi alamat, paspor, izin tinggal dan sebagainya. Jadi makanya mereka sudah punya data itu. Nanti kalau kita masuk ke mall atau masuk ke tempat yang umum, kita harus scan itu. Nah, ketika sekolah dimulai sama, semua siswa harus mengawali dirinya ketika masuk ke kelas itu harus visual screening itu tadi, kemudian cek suhu tubuh, tadi ada fotonya juga, cuci tangan, begitu masuk harus cuci tangan, tadi Bapak lihat ada di video mereka begitu masuk halaman sekolah langsung cuci tangan. Itu memang protokol kesehatan yang harus ditaati oleh sekolah ketika sekolah sudah mulai tatap muka. Nah, luar biasa. Ya, jadi kita sekolah Indonesia Singapura tadinya kan kita tidak punya fasilitas cuci tangan di halaman depan ya, di gerbang. Nah, begitu itu menjadi protokol ya kita buatlah itu tempat cuci muka di gerbang utama. Ya, karena kan kewajibannya seperti itu. Begitu masuk sekolah harus langsung cuci tangan. Nah, ini
Maksud saya pertanyaan tadi, tidak ada ya sekolah yang harus dibantu pemerintah. Artinya sekolah itu self-financing untuk mengadakan infrastruktur protokol kesehatan itu, Bu. Oh, dibantu pemerintah. Ya, luar Dibantu biasa. pemerintah. Iya, karena itu kan wajib. Ya. Nah, sekolahnya jadi ya, kalau yang sekolah pemerintah, mereka dibantu oleh pemerintah. Kalau kayak sekolah kita ya, itu kan bukan sekolah pemerintah Singapura. Itu ada subsidi agar kita bisa memenuhi itu, tapi tidak 100%. Nah, kalau yang sekolah pemerintah Singapura 100% dibantu oleh pemerintah. Pemerintah yang mengadakan fasilitas-fasilitas itu. Ya, luar biasa. Saya kagum dengan pendataan siswa bahwa dia harus punya virtual screening itu, sehingga ketika ada kasus siapa terinfeksi di mana itu mudah sekali tracingnya, sehingga pengendaliannya lebih gampang itu. Dan adakah ini pertanyaan terakhir mungkin, Bu, bagaimana sebetulnya ketika demikian persiapannya yang sangat rapi itu, apakah juga masih ada kebobolan bahwa anak-anak itu terinfeksi COVID di sekolah? Ada nggak berita begitu? Ada, Pak. Jadi kan namanya juga siswa, Pak. Kadang-kadang kan pada awal dulu itu kan memang proses edukasi untuk memberikan pemahaman kepada siswa dan guru bahwa menjaga jarak, harus menjaga jarak, kemudian harus sering cuci tangan, harus pakai masker, tidak boleh berkerumun. Kalau mereka sedang istirahat maksimum 5, berkumpulnya tuh maksimum 5. Di meja kantin juga maksimum 5. Itu tadi ada di silang-silang, berarti tidak boleh didudukin di situ. Kemudian anak-anak juga harus duduknya itu udah pasti, Pak. Jadi tempat duduk siswa itu sudah diatur, si A duduk di sebelah sini, si B duduk di sebelah sini. Itu dilaporkan ke Kementerian Pendidikan. Jadi Kementerian Pendidikan itu sampai urusan tempat duduk pun punya datanya, Pak. Nah, kebobolan itu terjadi tentu. Pernah ada siswa yang kena. Tapi mungkin dia kenanya, tertularnya di keluarga, kemudian dia masuk, temennya kena, tapi tidak terlalu tinggi, Pak. Yang kena lewat sekolah itu tidak banyak. Kalau sampai ada, dulu memang pernah ada, saya agak lupa ya, sekolah tertentu gitu, pernah ada yang siswanya kena, Pak. Kemudian sekolah itu selama 3 hari libur. Dibersihkan semua sekolahnya, jadi didesinfektan. Kemudian siswa yang kena dan yang sekitarnya dia harus SHN, tinggal di rumah 14 hari. Nah, itu selama mereka tidak ikut sekolah, itu bahan-bahan belajarnya dikirim lewat email, jadi mereka tidak ketinggalan belajar. Tapi yang jelas kalau ada yang kena karena sistem datanya tadi, pendataan lewat teknologi tadi sudah cukup lengkap, mereka sudah langsung tahu siapa kemarin yang deketan dengan si A, si B. Jadi itu langsung dikirimin surat oleh Kementerian Kesehatan bahwa si A istirahat dulu di rumah sampai sekian hari, itu ada. Kemudian nanti dari Kementerian Kesehatan juga mengontrol kondisi si A yang tadi ada di sekitarnya si B yang kena COVID, dikontrol apakah hangat, apakah ditelepon gitu. Jadi termonitor, Pak. Wah, dan ya wah, luar biasa ya. Begitu sistematik dia, datanya itu adalah terkoneksi kemana-mana sehingga tracingnya itu sangat cepat. Dan saya kira mengendalikan virus COVID itu, kemampuan tracing itu adalah sangat-sangat menentukan. Kalau tidak, saya kira ya merajalela. Sehingga Singapura termasuk negara yang pertambahan positif COVID setiap hari itu relatif rendah kan, Bu, di situ ya? Ya, sekarang nyaris zero, Pak, untuk lokal. Jadi sudah sebulan ini zero lokal. Ada sekitar 10 setiap harinya tuh ya, 10, 5 itu tapi imported. Wow. Jadi orang yang baru pulang dari luar negeri yang kena. Tapi kalau orang yang stay di Singapura ini saat ini case-nya zero. Wah, luar biasa ya. Jadi semua warga negara itu bisa mendengar, saudara-saudara, hari ini tambahan COVID zero. Nah, ini kan sangat-sangat menenteramkan saya kira ya. Kalau melihat bahwa pertambahannya itu ribuan, itu bikin cemas, Bu. Jadi semua orang lama-lama stres itu.
Nah itulah Bu Indah, terima kasih. Saya sangat senang bisa bersama Bu Indah. Dan karena waktu yang harus kita akhiri pertemuan kita, saya kira kita masih ketemu lagi minggu depan dan minggu depannya lagi, karena kita akan menggali berbagai best practice yang ada di Singapura terkait dengan praktek-praktek pendidikan supaya kita bisa melihat apa yang terjadi di tetangga kita. Begitulah saudara-saudara, para sahabat Suyanto.id, kita akan mengakhiri sesi ini, dan tentu saja siapapun yang punya pengalaman bisa di-sharing di sini, silakan hubungi Suyanto.id di email redaksi@suyanto.id. Demikian, selamat malam Bu Indah, selamat beristirahat, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak, selamat malam.